Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur memasuki hari yang baru, Selasa 24 Juni 2025, dan kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas hari ini. Dan sebelum kita tidur, ada baiknya kita kembali membuka hati untuk firman Tuhan, merenungkannya, dan kita bisa belajar banyak dari firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang mengubahkan kita, menjadikan kita pribadi yang lebih baik hari demi hari. Haleluya, hari ini dalam renungan malam yang masih belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, kita sampai kepada tokoh Timotius yang saya beri judul Remaja yang Setia. Timotius adalah seorang yang dipakai Tuhan untuk menjadi gembala di Efesus, dan kita membaca sedikit saja kisahnya dari Kisah Para Rasul 16 ayat 1-2 yang berbunyi demikian. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius, ibunya seorang Yahudi. Kita tahu ini adalah Louis dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya adalah orang Yunani. Jadi Timotius ini adalah campuran ya antara Yunani dan Yahudi. Timotius dikenal baik oleh saudara-saudaranya di Listra dan di Ikonium. Kita tahu menurut pendapat para ahli-ahli teolog menyatakan bahwa Timotius bertobat di usia yang sangat muda sekali dalam perjalanan pelayanan Paulus pada saat Paulus mengunjungi Derbe dan Listra. Dari sini akhirnya Timotius bertumbuh menjadi anak yang baik dan setia kepada Tuhan. Dan tentunya ini diinvest oleh neneknya yang bernama Eunike dan Louis yang mempersiapkan hati dari Timotius, mengajarkan Timotius perjanjian lama mengenai Mesias, sehingga Timotius ready atau siap untuk menerima Mesias, dan itu dicatat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15. Dan kita tahu Timotius bertumbuh dalam pengawasan Rasul Paulus, bahkan menyebut Timotius itu sebagai anakku yang sah di dalam iman, anak rohaninya yang sah di dalam iman, di dalam 1 Timotius 1 ayat 2. Dan Timotius disebut juga sebagai perwakilan dari Paulus, misalnya di dalam 1 Korintus 4 ayat 17, Filipi 2 ayat 19, dan kemudian Paulus mempercayakan Timotius untuk menjadi gembala di Efesus. Kalau nanti kita bisa membaca di 1 Timotius 1 ayat 3. Pada saat Timotius mengalami penggembalaan di Efesus, ia mengalami banyak sekali tantangan, bahkan sudah hampir menyerah. Tetapi Paulus kembali mengingatkan, jangan lupa membakar kembali apa yang sudah engkau berikan melalui penumpangan tangan dari diriku dan para tua-tua. Timotius juga diingatkan untuk setia kepada ajaran yang sehat dan memberitakan firman Tuhan dengan berani, melawan para pengajar-pengajar palsu, guru-guru dan nabi-nabi palsu yang mengajarkan kebenaran di luar dari firman Tuhan. Dan Timotius akhirnya terus melayani di Efesus. Kita bisa belajar dari Timotius, walaupun anak remaja, dia bisa dipakai oleh Tuhan. Melalui hal ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa usia tidak menjadi alasan untuk kita bisa bertumbuh. Ada banyak orang yang sudah ikut Tuhan begitu lama, bahkan sudah berumur lanjut tapi tetap bertingkah seperti anak-anak. Namun ada orang yang baru bertobat 1 tahun, 2 tahun, atau masih remaja seperti Timotius, dia bisa menjadi dewasa secara rohani. Ini menjadi dorongan bagi kita untuk push diri kita makin bertumbuh dan makin dewasa. Karena kedewasaan adalah keputusan yang mesti kita ambil setiap hari. Lalu kita juga belajar dari ibu dan nenek dari Paulus yang mengajarkan, nenek dan dari Timotius maksud saya, yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan sejak anak-anak dan cucu mereka dari usia dini. Ini penting bagi para grandma dan grandpa, orang tua, untuk membawa anak-anak kepada Tuhan, memperkenalkan mereka kepada firman Tuhan, penuhi hati dan pikiran mereka dengan firman Tuhan, sehingga anak itu akan bertumbuh dan dipakai
untuk kemuliaan nama Tuhan. Sama seperti komitmen dari nenek Timotius yang bernama Eunike dan mamanya Louis yang merawat Timotius dengan sepenuh hati, bukan hanya memberikan perawatan secara fisik, tetapi juga mendidik mereka di dalam takut akan Tuhan. Wow, luar biasa. Biar kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita menjadi pribadi yang seperti Timotius, dari usia dini sudah dipakai Tuhan, sehingga terus sampai kesudahannya dia tetap setia mengiring Tuhan. Mari belajar, kalau kita orang tua, mari kita belajar mendidik anak-anak kita untuk mengenal firman Tuhan, untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Haleluya, selamat malam, selamat beristirahat, biar kita bisa beristirahat dalam naungan Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, dan kita bisa tidur dengan nyenyak sepanjang malam. Besok pagi kita boleh bangun dengan tubuh, jiwa, raga yang sehat, dengan rahmat Tuhan yang selalu baru tiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.